Oke, balik lagi di channel gua. Di sini gua mungkin masih akan lanjut ya. Gua akan sharing mengenai Honda Brio 1,2e CVT Satya gitu kan. Nah, di video kali ini mungkin yang akan coba gua share adalah 5 kekurangan dan 5 kelebihan kali ya, biar fair dari Honda Brio 1,2e CVT ini. Oke, langsung aja lah ya. Pertama dari kekurangannya dulu lah ya, biar seru gitu. Pertama, sejauh gua pakai mobil ini, kekurangannya itu ada di mungkin interior dulu kali ya, di rasa-rasa nyetirnya dulu kali ya. Pertama itu dari ini dulu, yang nggak penting nih, nggak penting, wiper ya. Nah, si wiper ini jadi kalau seandainya kita pakai mode yang paling kencang ya, misalnya hujan lagi gede gitu, itu mungkin pertama kali gue ya pakai mobil bodinya ikut bergoyang gitu. Awalnya gua pakai tuh ini apa ya, apa ada gempa atau biasanya ada kontainer kan, mobil ikutan getar tuh, goyang ya. Ternyata dari wipernya ini gitu, wipernya kencang, body ikut goyang. Ya itu mungkin ya masih bisa diakalin ya harusnya, yang kayak gitu mungkin suspensi atau apanya lah, gue nggak begitu, masih belum tahu persis juga sebabnya apa tuh. Tapi itu cukup lucu aja sih, cukup lucu gitu, walaupun ya kita sejauh gue pakai baru baru sekali doang ngerasain gitu. Jadi itu kerasa kalau kondisi mobilnya lagi idle gitu. Kalau lagi jalan gini speed kencang sih masih aman gitu. Itu ya pertama, mungkin dari yang paling receh dulu lah ya, dari yang paling ringan dulu. Lalu yang kedua itu ada di kaki-kaki kali ya, yang berasa pas lagi nyetir gitu. Kaki-kaki depan itu sebenarnya empuk ya, tapi kalau mobil lagi ngehajar jalan yang agak kurang bagus, contoh misalnya di jalan tuh kiri ada lubang gitu, nah itu dak gitu, bunyinya agak sedikit kencang juga ya, dari shock kayaknya deh gitu. Tapi kalau lagi halus gini atau bergelombang biasa sih masih aman ya. Itu kalau kita ngehajar jalan jelek ya. Ya mungkin mobil lain juga begitu, tapi si Brio ini agak lumayan keras banget aja, dak gitu. Nah mungkin teman-teman yang pakai Brio atau yang tahu bisa diakalin di bagian apanya lah itu. Kedua itu. Lalu yang ketiga sebenarnya masih di seputar kaki-kaki juga sih gitu. Jadi agak-agak heboh aja ya. Ya balik lagi memang karena mobil ini nggak dipakein peredam ya gitu. Ya itu oke lah, value for money lah ya. Kita dapat LCGC, mungkin mangkasnya di situ gitu. Jadi ya di bagian depan kalau posisi tidur agak gede gitu. Nah bunyinya selain yang tadi ya, itu agak lumayan ngek ya, agak lumayan masuk lah ke dalam gitu, bunyi-bunyian itu gitu. Itu ya cukup inilah cukup lumayan mengganggu ya gitu. Oke, jadi total udah berapa nih? Udah 3 gitu kan. 2 di kaki-kaki depan. Lalu yang keempat sebenarnya masih terkait suara-suaraan juga ya. Dan ini emang udah banyak dibahas mungkin oleh teman-teman juga. Itu ada di plafon ya, langit-langit ya. Memang karena nggak pakai peredam, balik lagi ya, jadi kalau hujan kencang ya, kalau hujannya kencang dak itu bunyinya cukup keras ya, karena ya nggak ada peredam gitu. Tapi ya ini teman-teman mungkin bisa ke variasi lah ya, tambahin peredam atas bawah ya, harusnya sih udah nyaman mobilnya gitu.
Sama yang terakhir ini agak sedikit nggak, mungkin build quality atau QC-nya ya dari pabrik itu. Kalau gua perhatiin detail-detailnya sih, ini mungkin gua rangkum overall ya. Jadi jadi satu kekurangan terakhir. Contoh di bagian fender belakang ya, itu kayak kurang rapi aja. Ada bagian-bagian cat, hal-hal seperti itulah, bagian QC kali ya. Jadi sebelum produk di handover ke user tuh kan di QC itu kayak ada cat yang bergelombangnya gitu kan, contoh, walaupun di bagian yang nggak kasat sih. Lalu di bagian ini nih DIN ya, double DIN ya, audio itu kalau jalannya goyang banget gitu ya, atau lagi di tol ya biasanya case-nya, itu dia ada bunyi kayak kresek, dan gua udah coba komplain ke Honda juga, itu udah diperbaiki tapi masih begitu. Katanya sih ada yang nggak pas ya di bagian kiri kanannya, nggak begitu pas gitu, jadi kayak bunyi radio yang nggak ada sinyal gitu loh, gitu. Itu kalau kondisi jalan kurang bagus kayak gitu. Sama masih kaki-kaki juga gitu, gua tuh masih suka agak ngedenger, terlebih kalau mobilnya habis dipakai 1 jam gitu, 1 jam lebih lah, itu ada entah suges atau apa ya, tapi tetap ada bunyi kaki-kaki di kanan depan ya, kayak gitu. Itu sih kayaknya sepaket di bagian QC-nya aja sih gitu. Itu nanti mungkin di next service gue akan coba utarain juga ya gitu, apakah itu normal emang gitu mobilnya gitu, atau ya masangnya dan lain-lain ada yang kurang presisi lah gitu. Masa mobil baru kaki-kaki udah kena, kan nggak mungkin ya. Nggak ada, agak aneh aja gitu. Itu sih gitu. Sisanya mungkin minor-minor, kayak orang ada yang komen ini di bagian kacanya yang khusus yang Satya kan nggak dilapisin lagi ya, jadi putih sewarna body kayak gitu-gitu. Itu menurut gua selera ya, menurut gua bagus-bagus aja gitu. Biasanya kan mobil antar di pilar B ya, bener ya, di pilar B nya kan di luar ditambahin lagi tuh warna hitam-hitam ya. Kalau si Satya ini nggak ada, tapi itu selera ya, balik lagi aman-aman aja gitu. Kalau terkait fitur kayak lampu depan masih bohlam atau fog lampnya dihapus ya itu bukan ala carte ya, itu subsidi silangnya Honda kali ya. Harganya masih sama tapi nambah DRL ya, oke lah, itu fair enough lah menurut gua nggak menganggap itu kekurangan gitu, karena Honda udah cukup pede nih, mobil aku udahlah bohlam aja, fog lamp hapus juga masih laku ini ya bener sih gitu. Itu sih oke lah, gua nggak akan bahas ke situ. Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas mengenai 5 kekurangan dari Honda Brio. Sekarang kita bahas 5 kelebihan dari Honda Brio. Oke, langsung aja. Pertama itu kalau menurut gua adalah nyaman ya. Jadi mobil ini terbilang cukup enak gitu kan dipakainya. Suspensinya relatif empuk lah, walaupun kadang tadi ya kalau ada jalan yang kurang bagus gitu, misalnya ngehajar bolongan gitu di kaki-kaki atau di ban kiri depan misalnya, dak gitu, itu keras. Tapi overall kalau kalau ada polisi tidur gitu ya, yang rata, yang nggak bolongan gitu, itu empuk sih. Atau di tol ya, di tol juga relatif lebih enak sih, lebih empuk lah. Jadi cukup nyaman sih kalau menurut gua ya
mobil ini, nggak keras gitu. Jadi walaupun kondisi sendiri atau full penumpang itu nyaman juga sama gitu ya. Pertama itu. Lalu yang kedua adalah irit ya. Cukup relatif irit gitu ya. Ya namanya juga LCGC pasti irit. 1:15. Ya mentok-mentok 1:16 ya kalau gua coba ini gitu. Nanti kita tes lah bener-bener misalnya di tol berapa, di dalam kota berapa. Tapi sejauh ini sih itu akumulasi ya. Itu di 1:15,8an sih kalau gua coba ya. Walaupun kalau kita bandingin sama mobil-mobil yang hybrid ya, contoh Yaris Cross, itu kan irit banget ya, 1:20 berapa, 1:26, gila ya, 2 kali lipat mobil ini. Tapi ya harganya pun beda, teknologinya pun beda gitu ya. Ya pantas dia lebih hemat ya, Yaris Cross ini. Jadi yang kedua cukup relatif irit lah ya gitu. Untuk mobil Dalkot sih 1:15 ya, ini 1:15an gitu. Lalu yang ketiga adalah Satset ya. Satset ini dalam artian ya karena dia badannya kecil, terus lebarnya juga relatif lebih kecil, panjangnya kecil. Jadi kalau kita lewat jalan yang heboh gitu, kayak ke pasar atau jalan yang gangnya cuman muat semobil, misal mobil 2 mobil papasan susah, enak, kita nggak begitu risih ya. Beda sama bawa mobil SUV yang gede-gede kan kadang aduh agak capek juga ya gitu. Lebih enak aja gitu, kirinya kecil ini gitu. Satset sih ya, itu karena ya posisi ukuran mobilnya sih yang kecil ya. Lalu yang keempat adalah di mesin ya. Terlebih ya silakan aja, mungkin teman-teman punya pandangan lain, tapi kalau gue senangnya dia 4 silinder 1200 cc aja sih untuk di kelasnya gitu. Jadi gak getar gitu ya, relatif tidak getar, dan tenaganya juga masih oke gitu untuk 1200 karena dia 4 silinder gitu. Kalau yang lain kan kompetitornya itu 3 silinder pasangin turbo ya gitu. Cuman turbo gue masih agak ragu kalau rusaknya aja sih ya. Rusak turbo ya pengalaman juga agak lumayan males gitu. Sama bensinnya berarti kan kita ya udah harus bensin yang tidak bisa subsidi lah ya gitu. Oke, lalu yang kelima itu ada di harga jual yang relatif stabil kalau menurut gue. Jadi kalau Brio ini kita cek aja di pasar ya, untuk secondnya pun masih nahan ya dia ya, yang masih CBU ya awal-awal yang 2014 gitu, masih sangat nahan sekali gitu ini harga jual kembalinya ya. Untuk Honda, Brio, Jazz juga sama ya. Mungkin orang-orang banyak yang suka ya dengan bentuknya ya gitu, bentuk dan emblem Hondanya aja sih gitu. Jadi harga jualnya cukup nahan. Jadi kita punya barang ibarat kata depresiasinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar gitu depresiasinya. Sewaktu-waktu kita mau ganti kendaraan atau mau jual gitu ya, misal ada kebutuhan mendadak, itu kehilangannya nggak terlalu sakit gitu ya. Kadang kan pengalaman ya, ada mobil yang jatuh tuh lagi butuh duit gitu misalnya, wah cuman kena di segini gitu, waduh. Sama kayak sedangkan mobil yang lain masih untuk sekelasnya tuh masih dapat di harga sekian gitu ya, contoh. Itu kan kadang ya ada sedikit penyesalan ya kalau kitanya lagi kosong gitu duitnya. Itulah paling kalau dari saya, singkat aja gitu. Jadi udah mungkin 5 kekurangan pertama, lalu 5 kelebihan dari Honda Brio 1,2e CVT Satya. Sekian video dari gua, thank you.